Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 6 Agustus tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Tuhan telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-33, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan kita hari ini, Janji Tuhan, Ya dan Amin. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara pasti setuju bahwa sebagai manusia biasa, ketika seseorang berjanji, kita membutuhkan bukti bahwa janji itu akan ditepati. Dan tanpa bukti, kita akan menyerah dan tidak percaya terhadap janji itu. Tetapi tidak demikian dengan Yeremia. Nabi Yeremia masih ada dalam kurungan ketika Tuhan kembali berfirman kepadanya dalam janji ini. Perikop ini menegaskan sekali lagi akan janji pemulihan bangsa Israel. Allah akan kembali memulihkan kota-kota Israel. Allah akan memulihkan kesehatan dan keamanan bangsa itu. Bahkan Allah akan mentahirkan bangsa itu dari dosa mereka. Bangsa itu akan kembali memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan mereka. Bangsa Israel masih dalam keadaan aman ketika nubuat ini disampaikan oleh Yeremia. Mereka belum merasakan pembuangan ke Babel. Tetapi Tuhan telah menyatakan janjinya 2 kali untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi umatnya. Dalam penghukuman Allah terlihat akan kasih dan anugerahnya. Allah menginginkan kehidupan yang penuh berkat bagi umatnya. Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya dipermalukan. Amin. Semua ini demi nama Tuhan sendiri. Umatnya akan hidup dalam kelimpahan berkat. Itu dinyatakannya pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sidang jemaat Tuhan, apakah kita pernah meragukan janji penyertaan Tuhan? Kalau pernah, kita belajar dari Yeremia tentang bagaimana Tuhan sendirilah yang menyatakan janjinya. Yeremia masih dalam keadaan terkurung dan belum ada tanda-tanda dari nubuatan kejatuhan bangsa Israel. Tetapi Tuhan menyatakan janji pemulihannya hingga 2 kali. Yeremia tetap percaya akan janji Tuhan. Kira-kira dalam hal apa kita membutuhkan janji penyertaan Tuhan saat ini? Apa yang akan membuat kita yakin? Firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita bahwa keyakinan kita pada janji penyertaan Tuhan bukan didasarkan pada bukti-bukti yang terlihat, tetapi pada Tuhan sendiri yang menyatakan janjinya. Mungkin kita belum melihat tanda-tanda apapun saat ini. Bahkan kita masih berada dalam keadaan yang tidak pasti. Tetapi kita percaya setiap janji Tuhan akan digenapi. Amin. Sebab Tuhan sendirilah yang menyatakannya bagi kita. Berkali-kali renungan kita setiap pagi dalam pembacaan kitab Yeremia, Tuhan bicara bagaimana kita tidak boleh meragukan janji Tuhan. Karena segala sesuatu yang Dia janjikan adalah tepat adanya. Dan Dia tidak pernah dapat mengingkarinya. Satu sifat Tuhan, bahwa Dia tidak pernah dapat melupakan apa yang dijanjikannya. Manusia bisa melupakan apa yang dijanjikannya. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa. Karena Dia, Ya dan Amin. Apa yang diungkapkannya, itu pasti terjadi. Karena itu jangan pernah meragukan sedikit pun tentang setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Janji penyertaannya, janji keberkatannya, janji pemulihannya, dan janji segala anugerah yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya dan tentunya takut akan Tuhan dan mengerjakan hal-hal yang benar, mulia di hadapan Tuhan. Tetap setia, menyala-nyalalah dalam Tuhan untuk menanti janji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali satu sifat Tuhan yang tidak dapat mengingkari janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih kemurahan Tuhan terus melimpahi hidupmu di sepanjang hari ini.
Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.